A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil imani wal islam wa hiya azamu ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayun. Muhammadur Rasulullah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jagalah hati kami agar senantiasa mengingat-Mu, bimbing hati kami dan jiwa kami agar senantiasa mensyukuri nikmat-Mu, dan berikan kami kesempatan untuk melakukan ibadah yang terbaik. Amin, amin, robbal alamin. Ustadz Oke yang kami hormati, Alhamdulillah terima kasih Ustadz sudah bergabung dan turut berduka cita karena Ustadz baru saja takziah atas saudara yang baru saja wafat. Insyaallah rahimahullah husnul khotimah. Amin robbal alamin. Ustadz, bisa monitor Ustadz? Silakan Bu. Ustadz Oke? Oh ya, ya, baik, maaf. Ya, baik. Makasih ya Ustadz Oke sudah bergabung Ustadz. Mudah-mudahan tidak mengurangi sinyalnya cukup baik Ustadznya di mobilnya insya Allah ya Ustadz. Ya, saya nggak gerak kemana-mana makanya. Ya baik, terima kasih. Maaf Ustadz jadi. Ya. Apa-apa. Terima kasih juga Uti sudah bergabung. Hari ini kita akan mendapat pencerahan dari Ustadz Oke tentang ilmu kehidupan. Tentunya penting sekali Ustadz ya, karena selama ini ya kami tahu bahwa manusia itu diciptakan bukan kehendak sendiri, tapi karena iradah Allah, kehendak Allah, dan pasti naluri kita ingin melanjutkan hidup dengan tenang agar selamat bahagia dunia akhirat. Tapi pasti banyak ujian-ujian tantangan yang kita hadapi, dan insya Allah dengan tuntunan agama Islam kita bisa mendapatkan petunjuk agar tidak tersesat dalam jangka hidup ini, tapi tentu kita perlu ilmu tentang menjalankan kehidupan yang benar. Silakan Ustadz, mudah-mudahan pagi ini kami semua mendapat pencerahan dari Ustadz. Terima kasih. Sekian muktamar dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Oke. Ya, baik Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari sebelum kita mulai kajian, saya mohon kedua-duanya kita akan berlindung kepada Allah, membacakan ta'awudz, basmalah, salawat Nabi, dan baca ummul kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina walana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ini suara saya jelas ya Ibu semua ya? Jelas Ustadz, alhamdulillah. Baik. Saya akan mulai. Langkah pertama adalah kita akan membuka surat 14 ayat 44. Silakan Bu Kemala dibaca artinya atau siapapun yang mau bantu. Baik, sebentar Ustadz. 14 ayat 44. 14 ayat 40 ya Ustadz ya? 44. 44, punten. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kami telah bersumpah bahwa sekali-sekali kamu tidak akan binasa." Shadaqallahul azim. Baik. Coba ya menurut ibu-ibu semua ya. Ini yang berkata, yang ngomong itu sebenarnya orang mati atau orang hidup, ibu-ibu? Menurut ibu dari ayat ini. Mati. Orang yang sudah wafat. Karena dia merasa menyesal. Ya. Dulu mungkin, nah akhirnya dia mohon kepada Allah. Tapi kan kalau sudah kondisi seperti itu, berarti kan sebenarnya sudah terlambat ya ibu-ibu sekalian. Ya. Pertanyaan saya, berarti kalau kita tarik kesimpulan, pasti nanti itu akan banyak orang-orang, kan begitu ya, yang mati itu dalam keadaan menyesal. Makanya ayat ini muncul. Jadi Allah sudah ngasih warning kepada kita bahwa nanti ketika kita mati,
pasti banyak orang-orang yang menyesal di dalam menjalani hidupnya. Oke, sekarang pertanyaan saya. Berarti orang yang menyesal itu saat hidupnya itu merasa benar atau memang dia tuh sudah benar? Merasa benar. Nah, kalau merasa benar itu salah atau benar? Salah. Nah, tapi kira-kira orang itu sadar nggak kalau dia tuh salah? Sadar. Oke, kurang. Tidak sadar lah, pastinya nggak sadar dia. Nah, karena ketidaksadaran dia menjalani hidup seakan-akan sudah benar, sudah ngaji, sudah sedekah, Ya. tapi kenyataannya pas mati, dia menyesal. Loh, Ya. kok begini? Padahal saya yakin kalau dia waktu di dunia merasa dia salah atau merasa banyak kekurangan, insya Allah harusnya dia bisa memperbaiki di dunia kan? Iya. Tapi ini kondisi orang yang jelas-jelas pasti merasa dirinya benar di dalam menjalani hidup, merasa sudah melakukan yang baik, merasa sudah di jalan Allah, tapi kenyataannya nanti dia mati menyesal. Ini kan repot Bapak dan Ibu. Dan kita tidak menyadari itu. Setelah kita mati, baru kita sadar, ya Allah ternyata itu salah hidup. Kan wassalam kalau sudah mati. Nah, ayat ini adalah memperingatkan bahwa nanti ketika kita mati itu akan banyak yang menyesal. Kenapa banyak yang menyesal? Pasti merasa benar dengan apa yang dia lakukan selama hidupnya. Yo, betul nggak ini? Ya, ya Ustaz. Oke, kalau memang seperti itu, sekarang saya akan coba tanya ke ibu-ibu. Apakah ibu-ibu menyadari atau tidak? Takutnya juga tidak menyadari. Saya mau nanya nih, kira-kira hal apa yang menurut ibu-ibu yang sudah ibu-ibu lakukan dan yang memang saya merasa benar gitu loh. Padahal nanti pas mati menyesal. Ini kan seru ini jadinya. Kita merasa sudah benar, tapi kenyataannya nanti mati menyesal. Kira-kira hal apa sih yang mungkin ibu kepikir apa gitu? Atau kalau tidak nanti kita sharing. Coba saya sharing. Oh ini ternyata begini, benar nggak gitu kan? Pasti ibu juga nggak menyadari mungkin. Mungkin dari amal sholatnya atau. Nah, saya mau nanya nih. Benar nggak amalan yang pertama kali dihisap itu sholat? Iya. Nah, yang kedua, betul nggak sholat yang baik itu pikirannya tidak jalan-jalan? Nah, sekarang saya balik. Ibu-ibu selama ini merasa sudah sholat. Pertanyaan saya, selama sholat itu pikirannya fokus atau jalan-jalan? Banyak kan jalan-jalan. Kan begitu. Padahal dan ibu merasa selama ini ya saya udah sholat gitu loh. Padahal nanti ketika mati, ya Allah, ternyata sholat saya selama ini misalnya hanya menggugurkan kewajiban. Pikiran saya hanya jalan-jalan. Kan itu yang terjadi. Dan ibu tidak sadar dengan hal itu, seakan-akan sudah benar. Kan itu yang terjadi. Ya. Nah, ternyata akan banyak seperti itu, Bu. Orang merasa sudah sholat, tapi nanti pas meninggal dia menyesal. Coba kita lihat ya poin ayatnya. Saya akan kupas di dalam misalnya ayat tentang sholat. Surat 107, ayat 4 dan ayat 5. Silahkan. Saya takutnya ibu melakukan, sudah merasa ini ternyata, waduh. Nah, silahkan. Ya, Budian yang baca. Silahkan, siapa saja. 107, ayat 4 dan 5. Surat Al-Ma'un ya? Ya. Auzubillah. Ayat 4 ya dan 5 ya? Ya, betul. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Oke. Maka celakalah orang yang sholat. Berarti orang yang Allah maksudkan di ayat ini itu yang sudah sholat atau yang tidak sholat, Bu? Yang sudah sholat. Yang sudah sholat. Nah, kita sudah sholat atau belum secara syariat? Alhamdulillah sudah. Sudah. Tapi menurut Allah ada peringatan, ingat loh, banyak orang sholat pun celaka. Kan begitu kan? Ya. Seperti yang tadi saya bilang, kita nggak sadar. Ternyata sholat kita tuh misalnya termasuk yang celaka, tapi kita tidak sadar. Kita merasa sholat kita baik-baik saja. Kan begitu kan? Nanti mati menyesal. Sekarang Allah bilang,
maka celakalah orang-orang yang sholat. Berarti ini peringatan bagi orang yang melakukan sholat. Kan begitu kan? Kalau yang tidak sholat udah kita tidak usah bahas ya. Menurut saya ibu sholat semua kan. Ini ada orang-orang sholat, sudah melakukan sholat tapi celaka. Kan begitu yang terjadi. Ya. Terus ibu sudah merasa ya kan sholat saya sudah sholat. Ya betul. Tapi kenapa Allah buat ayat nanti banyak orang-orang yang menyesal sudah pada sholat tapi masih celaka. Nah, berarti kita harus perdalam. Ini celakanya tuh di mana? Kan ya Allah saya sudah sholat gitu loh. Oke, sekarang saya akan mengupas ya ke sana poinnya. Berarti yang harus kita pahami dulu, Allah kasih peringatan ini untuk orang yang sudah sholat, tapi dia tetap celaka. Di mana celakanya? Kan begitu ya? Sehingga Allah bilang itu adalah orang-orang yang lalai. Baik, sekarang saya mau nanya. Di sholat itu kan ada 3 hal. 1 pernyataan, 2 permohonan, 3 adalah ujian. 3 adalah pujian. Kan begitu ya? Jadi pernyataan, permohonan, dan pujian. Permohonan dan pujian itu selesai saat kita melakukan sholat. Pas assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Berarti sholat kita sudah melakukan permohonan dan pujian. Pertanyaan kedua, kalau pernyataan itu tuh selesai saat sholat atau setelah sholat kita harus membuktikan dan mempraktekkan. Setelah selesai sholat. Nah, sekarang mari kita lihat orang tuh banyak lalainya di mana. Sehingga dia tidak sadar sholat yang dia lakukan itu hanya sebatas permohonan dan pujian. Padahal ada satu lagi hal yang Bapak Ibu harus lakukan, yaitu pernyataan. Ngomongnya waktu sholat, pernyataannya, pembuktiannya setelah sholat. Kan begitu kan harusnya? Nah, lalainya pasti banyak yang kena di sini. Misalnya contoh seperti ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Hidup matiku hanya untuk Allah. Ya. Sering ini mendengar ayat ini ya, doa kita ini ya. Hidup matiku hanya untuk Allah. Sholatku, ibadahku hanya untuk Allah. Berarti pertanyaan saya, ibu-ibu semua diciptakan untuk ibadah kan? Setuju? Iya. Ya. Makanya di surat 51, 56, dan aku tidak diciptakan jin dan manusia hanya melainkan untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah. Baik, supaya kita tidak termasuk lalai, saya mau nanya nih. Ibadah itu apa sih Bu? Ibadah? Ya. Halo? Melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu apa? Yang ditentukan oleh Allah, amal ibadah yang ditentukan oleh Allah, mengerjakan sesuatu yang ditentukan oleh Allah. Ketentuan Allah, melakukan sesuatu ketentuan Allah. Ada lagi? Nggak apa-apa? Halo? Silakan ibu-ibu dibuka aja, mungkin bisa boleh dibuka ya. Penting loh perintahnya, dan aku tidak ciptakan. Atau pernyataan itu adalah ibadah. Dalam sholat adalah ibadah. Ibadah adalah, kan kita harus ngerti ini. Kalau tidak, bagaimana kita bisa melakukan perintah Allah? Kalau kita tidak mengerti hakikat ibadah sebenarnya itu apa? Silakan, salah benar nggak masalah. Kalau lebih baik langsung jawab salah daripada mikir lama salah. Nggak apa-apa. Ibu-ibu boleh dibuka speakernya, silakan. Oke, ibadah apa? Ibadah. Oke, kalau gitu, coba saya mau tanya balik lah ke ibu. Nanti tinggal ibu jawab benar atau salah. Benar nggak ibadah itu melakukan apapun yang Allah perintahkan? Ya, betul. Baik, pertanyaan saya. Tujuan kita melakukan apapun yang Allah perintahkan itu untuk apa tujuan? Untuk manusia. Dapat ridhonya. Oke, itu goalnya. Betul. Ada lagi nggak? Tujuan kita melakukan segala perintah Allah, ujung-ujungnya dapat ridhonya. Tapi maksudnya itu tujuannya untuk apa? Pak Ustadz. Jadi orang pada perintah Allah. Oke, gini. Baik, biar Ibu paham lebih gampang ya, biar bisa diaplikasikan. Misalnya saya lapar, ya. Terus saya minta tolong ke Budian. Budian, tolong dong beliin nasi Padang misalnya. Ketika Budian misalnya melakukan perintah saya, berarti Budian tuh mewujudkan keinginan Budian atau keinginan saya? Keinginan Pak Oke. Oke, keinginan saya.
kita melakukan apapun perintah Allah. Berarti kita melakukan perintah Allah itu tujuannya mewujudkan keinginan kita atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Oke, jadi ibadah itu apa? Mewujudkan keinginan Allah. Nah, ibadah itu adalah segala kegiatan dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Setuju ini? Setuju. Oke, ini saya mau Ya. kunci nih. Berarti kehidupan ini yang kita lakukan, kita di dunia ini ternyata tidak ada perintah lain, tidak ada rencana lain. Allah menyuruh kita hanya untuk mewujudkan keinginannya. Setuju ini, ibu-ibu? Makanya perintahnya, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia Untuk beribadah. hanya untuk mengabdi beribadah. atau beribadah kepada Allah. Iya. Pasti sering dengar ayat ini ya? Ya. Baik, jadi setuju ibadah itu apapun yang kita lakukan hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Setuju ibu-ibu ini semua? Setuju. Oke, jadi prioritas itu keinginan kita atau keinginan Allah? Keinginan Allah. Oke, prioritasnya Allah. keinginan Allah ya? Iya. Baik, sekarang saya mau nanya nih sama ibu-ibu. Ibu-ibu kecewa tuh biasanya kenapa? Karena sesuatu tidak terwujud. Sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan harapan. Kecewa itu kan karena tidak sesuai dengan keinginan ibu-ibu kan? Ya. Iya. Padahal tugas kita tuh mewujudkan keinginan Allah atau keinginan ibu-ibu. Keinginan Allah. Keinginan Berarti Allah. ketika kecewa tuh ibadah atau bukan? Ya. Bukan. Nah, bukan. Lah, sekarang Jelas-jelas saya bukan mau lah. nanya. Ibu-ibu iya, selama ini tuh sadar Oh, nggak iya, ketika iya. kecewa tuh ternyata bukan ibadah? Enggak. Ya sadar. Sadar tapi ada. Nah, Sadar, makanya sadar, tadi saya nggak sadar. bilang, orang mati itu banyak yang menyesal. Seakan-akan kita sudah melakukan apa yang Allah perintahkan. Ternyata ketika pas dievaluasi nanti, kok begini ya? Padahal tadi saya bilang, tidak ada prioritas yang lain bahwa kita hidup itu dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Jujur ya dijawab ya. Sebenarnya berarti yang kita kecewakan itu adalah karena keinginan kita tidak terwujud atau karena kita tidak bisa mewujudkan keinginan Allah harusnya. Harusnya yang kedua, tidak bisa mewujudkan keinginan Allah. Nah, pernah nggak ibu kecewa ketika misalnya keinginan Allah tidak terwujud? Belum pernah. Enggak. Nggak sadar soalnya. Nah, Iya, nggak sadar. ibu berdoa, ya Allah saya ingin ini. Terus misalnya belum Allah kabulkan. Kita kecewa. Belum Allah kabulkan itu berarti kan keinginan Allah. Setuju? Iya. Tapi kita Iya. kecewa karena doa kita belum dikabulkan. Berarti sama saja selama ini. Ibu kan melawan keinginan Allah. Padahal dalam menjalani hidup, keinginan itu cuma dua. Keinginan kita sebagai manusia dan keinginan Allah. Kalau keinginan kita tidak terwujud, pasti yang terwujud keinginan Allah. Tapi kebanyakan orang adalah ketika keinginannya tidak terwujud, kecewa. Padahal tidak terwujud itu berarti yang terwujud keinginan Allah. Kan logikanya begitu harusnya. Ya. Dan kita pun diciptakan di dunia ini sebenarnya prioritasnya hanya mewujudkan keinginan Allah. Harusnya mulailah digeser, kita tuh harusnya kecewa kalau keinginan Allah tidak terwujud. Bukan kita tuh kecewa kalau misalnya keinginan kita tidak terwujud. Saya mau nanya, sudah berapa tahun ibu melakukan di dalam hidup ini selalu kecewa ketika keinginannya tidak terwujud? Berarti sama saja selama ini ibu menjalani kehidupan tidak sadar. Halo Bu. Jadi tercengang gitu, tercenung jadinya. Nah iya, karena pasti tidak sadar. Makanya ayat di surat 1444 itu tegas. Ingat loh bahwa nanti pas kita mati itu banyak orang yang sudah merasa benar dalam menjalani hidupnya, ternyata menyesal. Kenapa menyesal? Salah satunya sifat kecewa. Ustadz kan kecewa itu manusiawi. Betul, cuman kalau belum tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya, ya jadi aneh dong. Kan Bapak Ibu paling tertarik. Bapak Ibu kecewa itu kan cuma gara-gara keinginannya tidak terwujud kan? Ya.
Padahal tugas kita di dunia itu Allah sudah jelas, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali melainkan hanya untuk mewujudkan keinginan Allah. Berarti harusnya prioritas kita adalah kalau saya di dalam menjalani hidup tuh saya kecewa, pasti ada yang salah. Kenapa salahnya? Pasti kita hanya fokus ingin mewujudkan keinginan kita. Contoh sederhana. Ibu-ibu dikasih ujian kehidupan. Ya, dikasih ujian hidup, semua dikasih masalah hidup. Keinginan ibu-ibu itu apa? Kalau mendapatkan masalah itu keinginannya apa? Jujur aja. Cepat selesai. Harusnya pertanyaan kedua, keinginan Allah apa ketika ibu punya masalah? Apakah cepat selesai? Belum, harus diproses dulu. Nah, mari kita lihat. Ya, saya buka pakai salah satu ayat aja, keinginan Allah apa? Surat 10 ayat 109. Jadi terbolak-balik semua sebenarnya kalau ibu sadari itu. Surat 10 ayat terakhir, ayat 109. Femi baca, Fem. Hani mau baca, Hani atau Femi? Siapa saja. Dengan kok saya bilang, jadi kita nggak satu guru. Surat berapa? Surat 10 ayat 109. Terakhir. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Dialah yang terbaik. Ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Berarti kita wajib mengikuti Al-Quran. Ya, wahyunya untuk Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad ditranslate menjadi Al-Quran yang kita sekarang jalani. Jadi Allah pertama ketika kita memiliki ujian apapun, ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Ikutilah Al-Quran. Lalu perintah Allah yang kedua apa? Bersabar. Bersabarlah hingga memberikan keputusan. Berarti poin di sini Allah itu memberikan dua perintah kepada kita. Dalam menjalani hidup kita harus mengikuti Al-Quran. Yang kedua, kita disuruh bersabar ketika menghadapi permasalahan kehidupan. Betul ini Bu, Bapak Ibu? Ya, betul. Apapun keputusan Allah ya. Oke, pertanyaannya ya. Ketika Ibu diberikan ujian kehidupan, pernah nggak Ibu fokus bahwa saya ini harus fokusnya adalah mewujudkan keinginan Allah? Berarti apa? Pas mendapatkan masalah, Ibu harus bersabar. Kan begitu harusnya? Iya. Atau ketika Ibu punya masalah tuh, bagaimana masalah saya cepat selesai? Atau yang mana biasanya? Yang terjadi masalah pengen cepat selesai. Nah, berarti Ibu mewujudkan keinginan siapa selama ini? Sendiri. Padahal yang namanya ibadah itu hanya mewujudkan keinginan Allah. Salah satu keinginan Allah tuh harus menjadi sabar. Baik, sekarang pertanyaan besar saya adalah sekarang, berarti ikhtiar yang Ibu lakukan selama ini, itu tuh untuk menyelesaikan masalah atau untuk menjadi sabar harusnya? Harusnya untuk mensabar. Bersabar. Harusnya itu Ustadz. Tapi tidak mudah. Tidak mudah. Betul, terlepas tidak mudah. Karena kan pola berpikir Ibu dari dulu sudah salah sebenarnya. Ya. Ibu dikasih ikhtiar itu, Ibu disuruh ikhtiar itu supaya menjadi sabar. Bukan supaya menjelaskan masalah. Pertanyaan saya, kalau Ibu sudah menjadi sabar, kira-kira masalahnya diselesaikan nggak sama Allah? Insya Allah. Pasti bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Apapun ya keputusannya Ustadz ya, apapun ya keputusannya. Minimal ketika Ibu sudah sabar, memang Allah berjanji pasti masalahnya akan terselesaikan. Atau saya mau nanya gini, yang hadir di ruangan ini, yang di ruang Zoom ini, kira-kira ketika punya masalah itu bisa nggak menyelesaikan masalahnya sendiri? Enggak juga, harus dengan bantuan Allah kita doa. Nah, mari kita lihat supaya ada benang merah di sini biar Ibu paham ya. Kalau memang kita tidak bisa, ya berarti ikuti dong keinginan Allah harusnya. Supaya Allah mau menyelesaikan masalah kita, kan begitu harusnya. Surat 10 ayat 107. Mari kita lihat. Apakah benar dengan mengikuti keinginan Allah masalah kita terselesaikan? Kan harusnya begitu aja. Surat 10 ayat 107. Silakan, siapa aja. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu,
Terus? Maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Dia. Nah, Dan Allah coba Bu, kebaikan bagi kamu. saya mau Maka nanya ya. ya, Oke. Jika Allah menimpakan suatu bencana, suatu permasalahan, suatu ujian kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya. Kecuali itu ada yang lain nggak Bu? nggak Ada. Berarti Kecuali. sebesar apapun masalah ibu yang Bapak Ibu hadapi, kalau Allah belum mau membantu menyelesaikan, bisa selesai nggak? Tidak. Oke. Berarti ibu ikhtiar itu supaya ibu bisa menyelesaikan masalah atau supaya Allah mau menolong masalah kita? Supaya Allah mau menolong. Oke. Syaratnya Allah mau menolong, berarti kan kita harus mewujudkan keinginan Allah dulu. Iya, beribadah. Benar nggak? Beribadah itu mewujudkan keinginan Allah. Tadi salah satu perintah Allah ketika kita punya masalah adalah disuruh bersabar. Sabar. Berarti ikhtiar yang ibu lakukan itu supaya masalah selesai atau supaya menjadi sabar? Menjadi sabar. Nah, padahal ibu kalau punya masalah ingin cepat selesai, kira-kira jadi sabar nggak? Enggak. Berarti masalahnya makin lama atau makin cepat? Makin lambat. lama. Makin ribet, Ustaz. Otomatis karena ibu hanya fokusnya bukan mewujudkan keinginan Allah. Dan saat ibu menjalani ujian itu, ibu tidak ibadah. Ya. Karena ibu hanya fokuskan bagaimana masalah saya selesai. Padahal tidak ada perintah lain kita di dalam menjalani hidup hanya untuk beribadah kepada Allah. Hanya loh. Akhirnya selama ini kita pikirannya salah niat, salah jalur. Yang menjadi masalah makin parah adalah ibadah dibungkus untuk menyelesaikan masalah. Kan makin konyolin. Iya. Paham nggak ini ibu-ibu? Padahal Allah sudah berjanji kalau Bapak Ibu bersabar, Allah akan menolong. Kan begitu sebenarnya. Tapi sabar itu kan kita wujudkan dalam bentuk kita memperbanyak sholat-sholat sunnah, memperpanjang doa-doa, zikir. Itu kan salah satu ikhtiar. Saya mau nanya, sabar itu pekerjaan hati atau fisik? Hati. Kalau fisiknya silakan ikhtiar. Tapi pertanyaannya, apakah ibu bisa menerima ketetapan Allah saat ini ketika masalah ibu belum selesai? Kan itu masalahnya. Iya, kadang belum. Biasanya pengen segera cepat aja dan. Nah, kalau sudah begitu ibu sudah pada poin bukan beribadah. Kan artinya Ustaz ketika coba ya gini, ibu sakit, tetap wajib ikhtiar nggak? Wajib. Oke, ibu sakit tetap ke dokter. Cuman goalnya, cerita wajib ibu dari sakit menuju dokter itu sebagai sarana untuk ibu melatih sabar. Berarti ibu harus bisa menerima ketetapan, oke sekarang belum sembuh, terima. Oke sekarang ikhtiar lagi, pindah dokter atau ganti obat, terima. Ini loh Bu, pekerjaan hatinya. Kalau ikhtiarnya tetap sama, fisiknya silahkan berikhtiar semaksimal mungkin. Karena memang Allah nyuruh. Maksudnya jadi kalau kita ikhtiar itu hasil di Allah gitu aja kali Pak Ustadz ya. Loh, betul pertanyaan saya. Memang kita nggak perlu mikir hasil gitu loh. Kita mikir hasil. Bagus pertanyaan saya. Memang kita bisa menentukan hasil? Ya nggak bisa makanya. Nah kalau gitu ngapain dipikirin? Iya betul. Nah kan lucu ya. Berarti kita ridho aja gitu ya apapun juga ketentuan Allah. Karena ridho itu adalah jalan gerbang utama ibu bisa diselesaikan masalahnya oleh Allah. Nggak ada pemikiran. Tapi kan Ustadz, ibadah, maaf Ustadz, artinya fisik kan juga berkaitan dengan hati ya. Artinya gini, dalam sholat itu kan kita juga mau ya Allah limpahkan kesabaran kepadaku. Jadi dengan bantuan kita memohon kepada Allah, insya Allah kita berharap bahwa Allah membimbing hati kita supaya kita lebih sabar, kita lebih ridho gitu. Jadi mungkin maksud saya itu kaitan Ustadz. Gini, pertanyaan saya ya, kan sabar itu adalah proses hati di dalam setiap kejadian menerima ketetapan Allah. Kan begitu ya Bu ya? Orang sabar itu akan terlihat ketika ada kejadian ibu menerima atau tidak menerima. Kan begitu? Nah, sekarang pertanyaan saya. Kita ikhtiar, tadi saya bilang. Ikhtiar itu supaya menyelesaikan masalah, saya ulang dulu ya. Atau menjadi sabar? Menjadi sabar. Ya, menjadi sabar. Karena kalau sudah sabar, Allah menyelesaikan. Kan gitu ya? Nah, pertanyaan kedua nih. Padahal ketika kita ikhtiar itu, kan tiap detik atau tiap hari itu ada kejadian per kejadian kan Bu? Benar nggak? Misalnya kayak saya pun misalnya dari sini mau pergi ke dokter, pasti di jalan tuh ada kejadian dan kejadian, betul? Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau kita fokusnya ingin menjadi sabar, berarti ketika kita ada kejadian per kejadian itu,
Kita tuh menghormati langsung izinnya Allah atau terjebak dengan kejadiannya? Harusnya yang pertama. Kalau ingin menjadi sabar loh Bu. Karena sabar itu adalah menghormati kejadian yang Allah izinkan. Betul? Nah, dalam proses perjalanan ikhtiar, Ibu kan dapat kejadian, atau dokternya belum datang, atau nanti obatnya salah, atau misalnya kita belum sembuh. Kan gitu kan? Nah, disinilah tujuan Ibu ikhtiar itu. Apakah ketika dapat kejadian Ibu, ya Allah saya terima karena izinmu, tetap jalan, atau Ibu terpancing marah? Kalau Ibu terpancing marah, bukan ibadah dong namanya. Tapi ketika Ibu dalam ikhtiar tuh, ya Allah baik saya terima atas izinmu, ikhtiar lagi. Kejadian lagi, saya terima atas izinmu, ikhtiar lagi. Jadi ikhtiar yang kita lakukan itu sebenarnya fokusnya untuk menghormati izin Allah. Yang suka ataupun yang tidak suka. Sehingga pada proses itu, Ibu termasuk orang yang beribadah. Kadang-kadang suka menyalahi diri sendiri ya. Nah kalau itu udah bukan ibadah Bu. Karena semua kejadian atas izin Allah. Sekarang pertanyaan saya, kalau Ibu selalu tiap kejadian itu melihat izin Allah, setiap kejadian melihat izin Allah, kira-kira hati Ibu, hadiah dari Allah itu apa? 13 ayat 28. Silakan Ibu. Kalau Ibu setiap kejadian, oke izin Allah, anak begini izin Allah, tetap ikhtiar nyampein ke anak, tapi izin Allah lagi. Kita lihat, hadiah dari Allah apa? Silakan. 13 ayat 28. Ya, Hani silakan Han. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ingat apanya Bu? Ingat apanya Bu? Ingat bahwa semua kejadian atas izin Allah. Berarti saat Ibu menjalani proses ujian itu, Ibu tuh bahagia atau menderita? Harusnya bahagia. Bahagia, karena fokus Ibu bukan bagaimana menyelesaikan masalah. Fokus Ibu adalah bagaimana setiap kejadian yang terjadi menimpa saya fokus menghormati izin Allah. Gitu loh. Ngerti gini Bapak Ibu? Jadi setiap proses Ibu melakukan ikhtiar itu, Ibu masuknya dalam ibadah. Masa ibadah marah-marah, masa ibadah sedih? Nah, tapi ternyata banyak orang yang tidak menyadari ini, akhirnya mati menyesal. Seakan-akan sudah ibadah, tapi ternyata proses dalam menjalani kehidupan, Ibu tidak termasuk yang ibadah. Karena harusnya cirinya orang ibadah itu hatinya tentram, apapun masalah yang dihadapi oleh dia. Kenapa kok saya jadi terjebak? Karena Ibu pasti ketika punya masalah, orientasinya langsung berpikir hasil. Bagaimana Ustadz supaya masalah saya selesai? Bukan bagaimana Ustadz saya mewujudkan keinginan Allah. Bukan begitu biasanya. Makanya ini saya luruskan dulu. Gimana? Kadang-kadang pengaruh faktor luar ya. Artinya kalau ada kejadian, oh nanti takut nanti orang begini. Jadi apa faktor-faktor luar itu juga bisa. Bagus. Coba saya mau nanya. Kita tuh bisa menolak kejadian nggak sih Bu? Tidak. Nah kalau tidak, kenapa kita khawatir terhadap sesuatu yang kita tidak bisa tolak gitu loh? Kan lucu ini orang. Aduh takut hujan misalnya. Padahal takut tidak takut pun kalau hujan memang kita mau apa? Tapi pilihannya, apakah kita menghormati izin Allah atau tidak? Itu sebenarnya pilihan. Karena kejadian nggak bisa ditolak. Sakit datang ya datang aja kan. Kita nggak bisa tolak juga. Pilihannya, apakah kita secepatnya ridho terhadap sakit itu atau tidak? Kan itu. Kalau ridho jadi ibadah, kalau marah-marah tidak jadi ibadah. Silakan Ibu renungkan selama ini setiap Allah kasih kejadian, apakah menjadi ibadah atau malah tidak menjadi ibadah. Kan begitu sebenarnya. Yang tadi saya bilang, orang mati itu nanti banyak yang menyesal. Ternyata dalam menjalani hidupnya dia tidak ibadah. Saya mau nanya ya, ibadah itu harusnya 24 jam atau boleh setengah-setengah? 24 jam. 24 jam. Karena dan aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya kecuali melainkan beribadah kepada Allah hanya untuk mewujudkan keinginan Allah. Salah satunya berarti ketika kita ikhtiar fokuslah menghormati izin Allah. Belum sembuh, ya udah tetap saya ke dokter. Tapi oke, belum sembuh dokter, baik saya terima atas izinmu ya Allah. Jalan lagi. Tapi ketika proses itu Ibu tetap diberikan rasa kebahagiaan oleh Allah nanti. Kalau Ibu diberikan kebahagiaan, kan sebenarnya udah nggak ada masalah, bahagia. Anggaplah misalnya sakit belum sembuh, kalau bahagia masalah nggak? Enggak. Ya udah, Ibu tuh mau cari bahagia atau cari sembuh? Di pikiran Ibu biasanya kalau sembuh bahagia, oh belum tentu.
Paham ini Bapak Ibu sekalian? Jadi saya luruskan dulu, ternyata makna ibadah itu adalah tidak ada perintah lain, tidak ada tujuan lain kita di dalam menjalani hidup, hanya dalam rangka mewujudkan keinginan Allah. Cirinya orang ibadah, bahagia. Cirinya tidak orang ibadah, kecewa. Tinggal sekarang Ibu hitung-hitungan aja. Selama ini tuh Ibu banyak kecewanya atau banyak bahagianya, kan gitu aja kan? Biasanya kecewa kalau tidak terwujud keinginan. Iya, kalau itu kan jadi bukan ibadah. Padahal orang ibadah itu sadar. Loh, kan nggak apa-apa tidak terwujud keinginan saya. Yang penting saya mewujudkan keinginan Allah. Nah, biasanya setelah kita mewujudkan keinginan Allah, Allah Maha Baik. Akhirnya keinginan kita diwujudkan. Amin ya. Jadi fokuskan dulu. Kayak Ibu lah. Ibu kan kerja dulu baru gajian kan? Bukan gajian dulu baru kerja kan? Nah, wujudkan dulu keinginan Allah. Oh, Allah tuh inginnya sabar ya. Oke, ketika kita wujudkan keinginan Allah jadi sabar, Allah maka memutuskan atau memberikan solusi. Kan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan. Dan masalahnya yang bisa menyelesaikan semua masalah tetap hanya Allah. Kalau hanya Allah, kenapa Ibu jungkir balik seakan-akan Ibu yang mau menyelesaikan? Ikhtiar Ibu harusnya bagaimana supaya Allah mau menolong masalah saya. Langkahnya adalah setiap kejadian saya hormati izin Allah. Begitu maksudnya. Jelas ini ibu-ibu semuanya? Nah, sekarang pertanyaannya, kok kita nggak sadar ya Pak, bahwa selama ini tuh ternyata kita tuh salah di dalam menjalani kehidupan. Kenapa bisa begitu? Surat Al-Baqarah 167, silakan. Siapa yang mau baca uti-uti silahkan. Siapa saja silakan berbagi pahala. Alis aja, Alis yang lagi muncul. Silakan Alis. Ya, Bang. Surat Al-Baqarah 167. Kenapa ya kok nggak sadar? Kan begitu. Bentar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang mengikutiku berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Nah, saya mau nanya dulu sebentar, Bu. Kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Mereka tuh siapa, Bu? Mereka tuh orang-orang yang kafir. Orang-orang. Oh, coba dibaca lagi. Coba pelan-pelan, pelan-pelan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya cuma ingin, kita akan mengupas hakikat Quran yang benar-benar paham ya. Ibu silakan. Coba. Siapa sih mereka tuh yang berlepas tangan tuh? Kita. Hah? Kita. Coba. Kan kita kan mati tuh menyesal, betul? Karena tidak sadar. Kan gitu ya Bu, awalnya kan Bu? Ya. Nah, yang membuat kita tidak sadar tuh siapa? Kan itu mereka tuh katanya. Padahal kalau nanti siapa Bu? Setan. Nah, coba kita baca lagi. Betul. Coba pelan-pelan ya, silakan. Baca lagi surat Al-Baqarah 167. Nah, maksudnya Ibu harus paham ini dulu. Silakan. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka Jadi yang atas perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Oke. Enggak, yang awal tadi Bu. Awal yang tadi kita baca. Merekanya itu kita mau bahas. Coba sekali lagi. Kan kita nggak sadar nih kita salah kan? Terus ya coba. Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, orang-orang yang mengikuti mereka. Berarti mengikuti siapa? Setan. Kan begitu ya? Terus? Ya. Berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Nah, saya nggak akan mau mengikuti setan lagi kan Bu? Kan begitu ya? Ya. Nah, jadi Ibu tidak sadar tuh gara-gara apa Bu? Setan. Dibisiki oleh setan. Makanya pas tadi saya bahas loh, kecewa tuh manusiawi Ustadz ya secara umum iya. Tapi ternyata Ibu sudah dibisiki oleh setan. Kenapa? Keinginannya tidak terwujud. Padahal kita hidup untuk mewujudkan keinginan Allah. Kan jadi nggak sama nih. Nah, mari kita buka sekarang, benar nggak setan itu akan berlepas tangan kepada kita setelah nanti kita di yaumil hisab, kan begitu aja kan? Iya. Coba kita buka 14 ayat 22. Silakan. Akan uti-uti yang mau bisa baca. Silakan siapa aja kok ngomong.
Al-Baqarah 167 yang tadi. Sekarang ke 14 ayat 22. Jadi ya hati-hati ya Bu ya, jangan pas meninggal, aduh kok saya ternyata nggak ibadah ya, aduh kok saya ngikutin setan. Baca Kak. Silakan, 14:22. Benar nggak setan tuh berlepas tangan nanti? Sesuai Al-Baqarah 167 tadi. Cepat aja. Silakan, siapa saja. Saya baca lagi ya Pak. Ya. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tuh, setan ngaku ya Bu ya? Ya. Tapi kenapa diikutin? Terus lanjut. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Oh, kurang ajar kan Bu? Terus? Aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Tuh, berlepas tangan nggak? Ya. Nah, terus? Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih. Sadaqallahul. Nah, jadi nanti yang berlepas tangan itu pas Ibu dihisap, pas Ibu nanti dihisap menyesal itu siapa yang akan berlepas tangan? Setan. Ibu nggak sadar sholat Ibu tuh ternyata celaka. Ibu nggak sadar ternyata Ibu tuh fokusnya hanya mewujudkan keinginan sendiri. Ibu nggak sadar ternyata Ibu tuh selama ini tidak beribadah. Padahal merasa sudah beribadah. Ternyata setanlah yang membuat itu semua agar Ibu celaka. Pas meninggal Ibu menyesal. Kalau sakit Pak, yang sakit luar biasa, sabarnya gimana ya? Loh, kan Ibu mau sakit atau tidak tetap harus menerima kan Bu? Iya, tapi yang nggak tahan gitu, sakitnya nggak tahan. Kan Ibu nggak tahan tidak tahan kan langkah pertama tetap harus diterima kan Bu? Mau nggak tahan pun tetap harus bisa menerima kenyataan kan? Nah jadi langkah yang pertama pokoknya terima kenyataan itu. Mau enak nggak enak. Sekarang kita meraung-raung pun tetap sakit kan? Iya, tapi meraung nggak boleh. Enggak, setelah itu ikhtiar, ambil obat. Nah, setelah ya udah ya Allah saya terima ini ketetapannya, memang saya sakit dan begitu sakit saya terima, tetap wajib ikhtiar. Ikhtiar ini difokuskan untuk apa? Untuk semakin taat ridho terhadap ketetapan Allah. Kalau begitu sakitnya akan dibuat cepat sembuh. Ya jangan dibiarin aja mentang-mentang kehendak Allah. Enggak. Nangis nggak? Kena kesakitan nangis-nangis itu boleh nggak? Ya boleh ya, lah. nangis-nangis pun kan tetap ya silakan aja, tapi kan tetap sakit kan gitu loh. Maksud saya tuh yang penting sekarang Ibu ada kesadaran, oh saya tuh target yang utama adalah harus menerima dulu ketetapan Allah. Itu dulu Bu. Kenapa harus menerima ketetapan Allah? Ya karena keinginan Allah. Dan kita pun kan ngakunya hamba Allah. Masa hamba Allah ngeyel sama Allah? Iya. Kan Ibu sering tuh kalau sumbangan hamba Allah, hamba tuh taat. Hamba tuh bisa menerima. Masa hamba marah-marah? Hamba rasa tuan. Dan kita urus husnuzon ya. Kenapa? Halo? Oke, sekarang gini aja saya mau nanya. Apa iya Allah tuh ngasih ujian tuh untuk menyiksa kita? Ayo saya mau nanya aja gitu. Pasti tidak lah Ustaz. Nah kalau tidak kenapa Ibu kok jadi tidak menerima kalau memang bukan untuk menyiksa kita? Kan begitu kan? Coba kita buka surat 4 ayat 40. Apakah Allah tuh memberikan permasalahan, ujian tuh untuk membuat kita menderita atau enggak? Ya kalau tidak ya berarti Ibu harusnya berprasangka baik atau yakin bahwa ini tetap yang terbaik. Kan begitu aja sebenarnya. Ya. Silakan. Surat 4 ayat 40. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah. Dan jika ada kebajikan sekecil zarah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Shadaqallahu azim. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang walaupun sebesar zarah. Berarti ada nggak niatan Allah membuat hidup kita menderita, Bu? Enggak. Tidak ada pasti. Tapi banyak nggak orang yang merasa menderita? Iya, banyak. Nah, salahnya Allah, salahnya sendiri. Salah sendiri. Berarti menderita itu ibadah atau bukan? Bukan. Bukan, berarti dia dalam menjalani saat itu sia-sia kan?
Padahal Allah hanya menciptakan kita hanya untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah. Makanya langkah yang pertama yang harus kita lakukan, kita tuh harus benar di dalam menerima kejadian. Kan begitu sebenarnya. Atau saya mau nanya lah, sebenarnya tuh kejadian tuh bisa ditolak nggak sih, Bu? Enggak. Kalau dari Allah mungkin tidak bisa ya Ustadz. Memang ada kejadian bukan dari Allah. Wah, dari Bisa Allah. dengan sedekah ya. Nggak, dari kejadian, sebenarnya kejadian hidup, masalah hidup tuh bisa ditolak nggak sih, Bu? Nggak bisa. Dengan sedekah. Semua izin Allah. Nggak bisa. Alasannya apa? Semua karena Betul, izin Allah. Semuanya Alasannya kan izin. sudah, alasannya kan sudah terjadi kan? Betul? Iya. Bisa dengan sedekah gimana? Bukan, itu kan langkah berikutnya setelah ini pertanyaan saya, yang namanya masalah hidup tuh bisa ditolak nggak? Enggak, bisa. Nggak bisa. Ibu merasa bermasalah itu kan sudah terjadi kan? Iya. Nggak benar nggak? Iya. Tidak bisa. Ibu difitnah orang, ibu kan Iya. nggak bisa nolak tuh. Ya. Ibu merasa bermasalah karena fitnahan itu sudah terjadi pada diri kita kan? Iya. Nah, jadi pertanyaan Iya. saya ulang, berarti masalah itu bisa ditolak nggak? Tidak. Iya. Artinya orang yang memfitnah pun atas izin Allah ya, Pak Ustadz ya. Oh iya, kalau tanpa izin Allah kan nggak mungkin terjadi, Bu. Bisa amburadul semua kalau semua kejadian tanpa izin Allah. Orang Nah, yang Tidak bisa. tidak bisa, sudah terjadi kok. Ibu tersinggung itu berarti fitnahnya sudah terjadi pada diri kita. Nah, pertanyaan Jadi, kedua, seperti gimana Bu? kayak misalnya peristiwa yang kemungkaran itu juga terjadi atas izin Allah dong Ustadz ya. Loh, betul dong Bu. Kalau tidak, Bagaimana, kalau Ustaz? tanpa izin Allah nanti peran Allah di mana? Nanti Allah lalai dong. Masa ada kejadian tiba-tiba nongol. Ya. Betul nggak? Betul. Jadi yang ibu harus kunci adalah, oh ternyata manusia tuh tidak bisa menolak permasalahan kehidupan. Kenapa? Sudah terjadi. Dan intinya pasti harus Halo? Mbak Dian suaranya hilang-hilang. Dian putus-putus. Dian, Artinya Suaranya nggak jelas, Dian putus-putus. Oke, nanti ya kalau udah nyambung ya. Nah, Ya. pertanyaan saya. Kalau sudah terjadi, kalau kita marah-marah lucu nggak Bu? Kamu sudah terjadi. Apa ya? Iya benar. Ya, saya mau nanya Bu Hani. Iya, Kalau nggak sudah terjadi, kita marah-marah lucu nggak? Ya lucu lah. Lah, lucu sudah terjadi, ngapain marah-marah, tinggal tabayun, tinggal itu kan. Nah, sekarang saya mau nanya, Ibu tuh sering nggak marah-marah terhadap sesuatu yang sudah terjadi? Sering. Lah, ngapain melakukan itu selama ini? Setan. Buang-buang waktu. Nyala-nyalain setan. Buang-buang waktu. Misalnya contoh ya, cucu ibu misalnya mecahin TV. Ibu mau marah tidak marah, kan TV tetap udah pecah. Tinggal nanti ibu kasih peringatan ke depannya, awas ya nak, nanti kamu kan begitu aja sebenarnya. Toh ibu marah-marah juga TV tetap pecah kok. jadi intinya juga di samping itu harus kita husnuzon kepada Allah ya, karena kan setiap apapun yang diberikan Allah pasti Allah ada sesuatu yang ingin. Baik, saya mau nanya nih, benar nggak semua kejadian apapun yang Allah berikan itu pasti baik? Ya pasti. Pasti baik. Berarti Pasti perlu baik. husnuzon atau pasti baik? Pasti Husnuzon. baik. Lah kalau pasti baik itu langsung diterima atau mikir-mikir dulu? Harus langsung Langsung diterima. terima. Selesai sudah, bukan prasangka baik lagi. Semua kejadian itu pasti baik, tinggal nanti baiknya di mana kita baru cari hikmahnya kan begitu aja kan? Iya. Mama Ya, mudah Ustaz. ya, tapi kalau udah Ngomongnya praktek, gampang Pak Ustaz. Prakteknya suka susah. Loh, makanya di sini kita harus praktek. Iya. Kan begitu ya Bu ya? Kita harus belajar praktek bagaimana secepatnya supaya ibu dapat kejadian yang menurut kita tidak baik itu kita meyakini itu pasti baik kan, cirinya orang beriman tidak beriman itu kan di situ sebenarnya. Iya benar. Ayo, saya mau nanya. Iya. Orang beriman itu ya, orang beriman itu ketika apapun kejadian yang Allah kasih, dia tuh menerima dulu atau langsung menolak? menerima. Langsung terima dulu. Baik, kita lihat 37 ayat 102. Ini cirinya orang beriman nih. 37. Ayat 102. Silakan siapa yang mau baca? Yang cepat aja, yang udah dapat Ya, surat. siapa aja Silakan. silakan.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama. Mati. Bentar. Mbak Yaya, punten. Mati, Mbak. Coba silakan yang lain bisa bantu. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, atau Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Terus Dia kata Nabi menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar. Kenapa Nabi Ismail kok nggak mikir-mikir dulu langsung menerima, Bu? Padahal itu disembelih loh, Bu. Ayo. Karena diperintah Allah. Karena dia beriman, kan begitu kan? Ciri orang beriman ya, Pak Ustadz? Oh, kalau sudah beriman itu, dia berpikir atau tidak kalau sudah beriman? Enggak pikir lagi. Nah, kenapa dia sudah tidak berpikir? Karena dia sudah yakin bahwa apapun yang Allah berikan itu pasti yang terbaik, kan begitu kan? Iya. Nah, sekarang ibu-ibu kan ngaku beriman nih. Ketika Allah ngasih kejadian sesuatu yang tidak sesuai, ibu tuh langsung menerima atau mikir-mikir? Selama ini sih mikir-mikir. Nah, padahal ngaku beriman kan? Iya. Jujur, kita jujur ya, Ustaz. Artinya imannya kurang baik ya kalau kayak gitu ya. Nah, makanya tugas kita di sini mengaji itu untuk meningkatkan keimanan kita. Kan begitu kan, Bu? Untuk meyakini iya ya. Ngapain kepada Allah tuh berprasangka baik lagi? Pasti baik kok. Tinggal sekarang baiknya di mana? Kan itu aja kan, Bu? Iya. Nah, inilah kita perlunya ilmu untuk memahami ini. Karena kalau sudah bicara iman, berarti kita sudah berbicara sesuatu yang sudah di luar akal kita. Nah, kadang-kadang ibu memahami kejadian dari Allah tuh selalu berpikirnya dengan akal. Oh, tapi kan begini, tapi kan begitu. Nah, itu yang terjadi. Karena faktor luar juga, Ustaz. Akhirnya ujian yang ibu dapat dari Allah tuh tidak untuk meningkatkan keimanan ibu-ibu. Malah ibu jadi pusing, emosi terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Coba saya mau nanya ya. Coba saya mau nanya nih. Ibu jawab langsung aja. Yang benar itu ketika ada kejadian, menerima dulu, baru berpikir, atau berpikir dulu baru menerima? Ayo. Menerima dulu. Nah, itu tahu. Menerima itu pakai iman atau pakai akal? Iman. Nah, kenyataannya pas ibu difitnah orang tuh menerima dulu, baru berpikir atau berpikir dulu baru menerima biasanya? Selama ini berpikir dulu. Kenapa ya difitnah? Gitu. Nah, kalau berpikir dulu bisa menerima nggak ujung-ujungnya? Enggak. Enggak. Padahal di Al-Quran disebutkan. Oke, saya buka Al-Qurannya ya. Surat 7 ayat 201. Terus habis masukin mesin cuci jadi pendek. 7 berapa? Surat 7 ayat 201. Apakah menerima dulu atau berpikir dulu? Bro. 201 ya? Ya, silakan. Saya yang baca ya. Ya, Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Kenapa orang langsung ingat kesalahannya tuh kenapa, Bu? Karena dia apa? Ingat pada Allah. Ingat kepada Allah. Ya, pertanyaan saya, kenapa kok Allah langsung ngasih tahu kesalahan-kesalahan dia? Gara-gara apa? Dasarnya itu di ayat itu coba perhatikan. Bertakwa. Nah, takwa itu menerima, taat. Berarti menerima dulu baru berpikir atau berpikir dulu baru menerima? Menerima dulu. Menerima Nah, dulu. kenapa? Oke, kenapa kita tidak boleh berpikir dulu? Kenapa? Ayatnya baca aja. Nanti Kenapa? setan Nah, itu karena setan akan merusak pikiran ibu biar tidak menerima. Surat 7 ayat 201. Ya. Ngerti nggak ini ibu-ibu? Jadi di dalam Al-Quran itu sebenarnya langkah-langkah ibu menjalani kehidupan itu sudah diajarkan sebenarnya. Oh, jadi ada kejadian itu kita harus terima dulu supaya kita masuk bertakwa. Nanti kalau kita nggak sadar, kita nggak tahu salah di mana, Allah nanti ngasih tahu. Tapi kenyataannya biasanya orang hidup itu pas ada kejadian pasti mikir dulu.
Akhirnya ketika mikir dulu pilihannya nerima atau tidak menerima, kan begitu yang terjadi. Nah, selama ini tuh ibu tuh biasanya berpikir dulu baru menerima atau menerima dulu baru berpikir selama ini. Berpikir. Berpikir dulu baru nerima. Nah, disuruh siapa itu selama ini begitu? Setan. Setan kambing hitam terus ya. Setan di surat 14 ayat 22, janganlah cercala aku tapi cercalah dirimu sendiri. Nah, setan lepas tangan nanti. Emang enak katanya. Kata setan, yes, bisa dibohongin gitu ya Ustadz. Setannya seneng deh. Nah, di situ Bu, makanya dalam menghadapi kehidupan, Ibu memang harus mengerti ilmunya. Kalau tidak, Ibu selama ini merasa sudah benar, merasa sudah ibadah, ternyata tidak sadar Ibu digiring setan agar tidak melakukan ibadah. Cirinya kecewa, marah, sedih, gitu loh Bu. Itu ciri. Oh, saya udah sholat Ustaz, saya sudah zikir, ya silakan, tapi kerjanya marah-marah ya bukan ibadah namanya. Selama ini kita merasa udah baik gitu ya. Loh, betul, memang setan buat gitu Bu. Nanti biar ibu pas mati menyesal. Loh kok begini? Saya kan perasaan udah sholat, tapi kenyataannya ibu nanti menyesal. Kan di surat 14:44 tadi udah dibilangin. Bahwa nanti banyak orang mati, hidupnya akan menyesal. Dia Jadi tidak sadar kalau dia tuh salah. Amalnya sia-sia gitu ya. Betul, itu yang menjadi masalah. Itu yang kita takutkan selama ini. Nah, sekarang lihat ya, caranya setan menggoda Bu ya. Kita lihat nih. Sebenarnya setan itu siapa sih Bu? Ya, silahkan buka surat Al-Baqarah ayat 208. Ayat berapa Ustaz? 208. Ya. Bisa ya Ustaz ya? Ya, silakan. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Baik, saya mau nanya nih, setan musuh nyata. Silakan Ibu Fahmi ya, musuh nyata itu apa musuh nyata itu? Jelas. Benar-benar musuh. Benar-benar musuh. Berarti musuh kita itu bukan mertua, bukan suami, bukan anak ya. Setan. Berarti kalau musuh mertua, suami salah atau benar? Salah. Benar. Kalau musuh kita setan kok bukan yang lain. Awas, hati-hati, jangan musuhin tetangga, jangan musuhin teman. Musuh kita itu yang benar-benar musuh itu setan. Karena tugas mereka adalah menggiring kita ke neraka. Kalau suami, tetangga tuh nggak mungkin pikirannya untuk menggiring kita ke neraka. Ingat ya. Baik. Pertanyaan kedua saya mau nanya. Kalau memang setan itu musuh nyata, kita tuh harus tahu nggak strategi setan menggoda kita, Bu? Harus tahu. Harus tahu dong. Betul? Sekarang saya mau nanya, kira-kira menurut Ibu, strategi apa yang setan lakukan supaya Ibu tersesat atau celaka? Satu, misalnya apa? Cara setan menggoda kita itu bagaimana? Dengan membisik-bisikan. Jangan dia Bisikin apa Bu Dian? Bisikin Nah, apa? Iya, kan maksudnya nggak kita sadar. Ayo, coba kita buka dulu di surat An-Nas ya. Benar nggak kalau setan menggoda itu kita nggak sadar? Surat 114 ayat 3 coba kita lihat. Nah, kita harus ngerti ini. Oh, setan itu musuh nyata ya. Berarti pasti dia buat strategi untuk goda kita loh. Kalau kita nggak tahu kan repot ini. Surat 114 ayat 3 atau ayat 4 lah kalau nggak salah. Coba. Ayat 4. Ayat 3 ayat 4 lah. Silakan baca. Bahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Bersembunyi. Berarti namanya bersembunyi itu kita sadar atau enggak, Bu? Tidak sadar. Tidak sadar. Berarti bahaya nggak nih, Bu? Bahaya. Nah, padahal nanti saya tanya, bagaimana strategi setan menggoda manusia? Berarti kita harus menguasai dong, Bu, harusnya, Bu. Kalau enggak habis dong, kita kalau perang tuh udah hancur duluan, Bu. Setan sudah tahu strateginya menggoda kita, kita tidak tahu strategi setan menggoda kita bagaimana. Pernah belajar strategi setan menggoda kita? Belum. Lupa. Padahal musuhnya nyata. Oke, kita lihat ya. Salah satu langkah setan menggoda kita. Apa yang harus dilakukan oleh setan? Surat 2 ayat 34. Silakan. Surat Al-Baqarah ayat 34. Strategi setan menggoda manusia.
Hati-hati ya ibu-ibu ya menjalani kehidupan ya. Silakan. Surat 2 ayat 34. Nia, baca Nia. Silakan siapa aja bebas. Baca ya. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah, Sadaqallah. Kenapa iblis tidak mau sujud, Bu? Sombong. Dia merasa dia ini Takabur. Lebih mulia, dia merasa lebih mulia. Nah, oke, mari kita lihat ya. Gara-gara sombong, atau kita lihat kenapa iblis nggak mau sujud kepada Adam. 7 ayat 12. Silahkan dibuka dulu. Surat 7 ayat 12. Saya buka kupas pakai Al-Quran saja. Kenapa iblis tidak mau sujud? Surat 7 ayat 12. Silahkan. Dari api. siapa yang silakan? Ya. Silakan. Tadi Mbak Yaya tadi keputus ya? Kalau nggak ada, saya aja ya. Ya, silakan. Silakan, Bu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Baik. Jadi kenapa iblis tidak mau sujud, Bu? Sombong. Merasa baik. Karena merasa lebih baik. Kan itu ya. Alasannya apa dia merasa lebih baik? Terbuat dari api. Dari api. Saya mau nanya nih. Yang membuat standar api lebih baik dari tanah itu Allah atau iblis sendiri? Iblis sendiri. Nah, dia buat standar sendiri kan? Nah, mari kita lihat. Sekarang ibu datang atau siapapun orang datang. Ustadz, saya sudah sholat. Saya sudah sabar. Itu buat standar sendiri atau dari Allah? Standar sendiri. Nah, sama nggak ada yang tadi? Sama. Sama siapa? Iblis. Jadi salah satu iblis menggoda kita itu, kita akan dibuat kepalanya menstandarisasi sendiri. Ustadz, saya sudah sholat, saya sudah sedekah. Kenapa kok masalah saya belum selesai? Ternyata ibu sudah dibisikin oleh iblis. Karena yang membuat standar itu harusnya Allah. Kenapa ibu bilang saya sudah sabar, sudah sholat? Sama saja ketika iblis bilang, loh saya lebih baik ya Allah, saya terbuat dari api, bukan dari tanah. Loh yang membuat standar api lebih baik dari tanah itu dari siapa? Apakah di dalam Al-Quran dibilang api lebih baik dari tanah? Ternyata selama ini teknik itu di copy paste kepada kita. Akhirnya ibu sudah merasa ngaji, sudah merasa sholat, merasa lebih baik. Ternyata akhirnya ibu tetap jadi temannya iblis. Iblis itu, setan itu sifat atau apa ya, Ustaz? Oke, iblis itu siapa sih? 18 ayat 50. Silahkan. Nanti baru saya buka setan itu siapa. Kan gitu aja kan? (18 ayat 50). Siapa iblis? Dan ingatlah ketika kami beriman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Iblis siapa, Bu Dian? Golongan jin. Golongan jin. Sekarang setan siapa? Kita buka Anas ayat 4 dan 5. Setan itu siapa? Surat Anas. Manusia juga. Nah, setan itu ternyata siapa di surat Anas ayat 5 tuh? Dari golongan jin dan manusia. Nah, dari golongan jin dan manusia. Jadi setan itu adalah golongan jin dan manusia yang sudah dikuasai oleh iblis. Jin dan manusia. Yang dikuasai oleh iblis namanya setan. Contohnya apa? Saya kan sudah benar, Ustadz. Saya kan sudah sholat. Saya sudah sedekah. Saya tuh kurang sabar apa lagi? Berarti dia termasuk golongan siapa? Setan. Setan. Sering nggak kita ngomong kayak gitu? Jadi yang setan siapa? Hati-hati ya ibu-ibu ya.
setan itu akan membuat ibu, iblis itu akan mengcopy paste ketika dia dilaknat Allah. Yang penting ibu buat standar sendiri. Yang penting ibu merasa lebih baik. Hati-hati. Kira-kira yang kedua apa strategi iblis ngegoda kita? Ayo. Selain merasa lebih baik. 7 ayat 16-17. Silakan. Surat 7 ayat 16-17. Bagaimana caranya iblis membuat kita tersesat? Surat 7 ayat 16-17. Silakan. Siapa yang mau baca? Nia tadi udah mau. Ya. Oh iya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Terus? Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, jadi strategi iblis yang manusia itu dibuat bersyukur atau mengeluh? Mengeluh. Nah, sering nggak ibu mengeluh? Sering kali. Sering. Lumayan. Sering pakai banget, sering pakai banget. Nggak mengeluh kesal. Berarti ibu tuh sudah dikuasai oleh iblis nggak? Kalau langsung istighfar boleh ya, Ustaz ya. Hati-hati. Habis mengeluh kan, inti mengeluh kan ibu ngerti sendiri kan mengeluh itu apa. Iya. Dan ternyata menurut ibu kan mengeluh tuh biasa kan? Selama ini kan? Sering. Nah, ternyata ibu pun sudah dikuasai oleh iblis dan ibu tidak sadar. Kan gitu kan? Iya. Ayo. Keterlaluan sih iblis. Banyak kan ibu nggak sadarnya selama ini kan? Nih ya. Loh, Banyak karena amat, memang Pak musuh Ustadz. nyata gitu loh Bu. Loh, kan semua ada ayatnya kan Bu. Saya juga nggak pakai pikiran saya dengan ayat-ayat aja kan Bu. Jadi sebenarnya Pertama ibu akan dibuat merasa lebih baik. Iya, pertama ibu akan merasa dibuat lebih baik. Yang kedua ibu akan dibuat mengeluh dan menurut ibu itu biasa aja. Padahal ibu tahu nggak orang yang mengeluh itu atau tidak bersyukur diapain sama Allah? 14 ayat 7. Surat berapa? Surat 14 ayat 7. Ketika ibu mengeluh tuh ibu tahu nggak konsekuensinya, resikonya? Kufur ya. 14 ayat 7. Surat Ibrahim ayat 7. Silakan tuh ya udah buka baca. Ayo baca. Oh ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Berarti jika kamu tidak bersyukur, jika kamu mengeluh, berarti diapain Bu? Ya, azab. Nah, ibu mau? Maksudnya kufur nikmat ya, Pak Ustadz ya. Pokoknya yang mengeluh diazab. Langsung istighfar. Makanya iblis kan tahu, yang penting dibuat ngeluh aja gitu. Jadi apa-apapun yang terjadi kita kalau ngeluh itu ya memang dibuat ya. Saya mau nanya Ibu ya. Kan tadi saya bilang semua kejadian dari Allah tuh tidak ada yang buruk, semua kan baik kan Bu? Iya. Dan itu pun untuk kebaikan kita kan? Betul. Ujian aja untuk meningkatkan keimanan kita, betul? Iya. Nah terus kenapa ibu dikasih sesuatu yang baik mengeluh, kan aneh ini? Mereka kan kalau orang ketemu kan disuruh mengatakan. Mas Sari itu. Mas Sari. Udah aku mute, sudah aku mute. Oke. Kan logikanya jadi terbolak-balik Bu selama ini, karena memang kita tidak sadar gitu loh. Jadi satu akan dibuat merasa baik, yang kedua akan dibuat ibu mengeluh dan ibu tidak menyadari bahwa mengeluh itu sebenarnya sudah termasuk kufur nikmat kan gitu kan? Iya. Padahal saya mau nanya ya. Misalnya ibu sakit atau ibu hutang lah, misalnya 2 miliar atau 50 miliar misalnya. Oke, kata Allah, hutang kamu lunas, tapi kamu nggak bisa ngedip, mau? Enggak.
Nah, berarti ngedip sama 50 miliar mahal mana? Ngedip. Nah, ibu pernah nggak bersyukur bisa ngedip? Atau ibu pusing terus? Atau ngedip terus? Iya, iya. Nah, berarti nikmat Allah tetap lebih besar dari masalah yang Bapak Ibu hadapi kan? Iya, betul. Makanya Allah benci orang-orang yang tidak bersyukur. Oh, ibu baru sadar sekarang kan? Ya memang seperti itu yang terjadi. Orang tidak akan sadar sampai nanti mati menyesalkan, bahaya ini Bu. Iya, nauzubillah min dzalik, Ustaz. Dan kita merasa sudah melakukan itu benar, ternyata salah. Ustadz, maaf Ustadz, saya pernah, kalau nggak salah kan ada ayatnya juga ya Ustadz? Ya. Di surat, tunggu ya, Al-Ma'arij apa Ustadz kalau nggak salah? Ya pokoknya kesimpulannya apa? Nggak, artinya gini, maksudnya manusia itu memang diciptakan suka mengeluh gitu loh Ustadz. Baik. Kalau kelas. Bagus. Sekarang pertanyaannya bagaimana supaya kita tidak mengeluh kan? Iya. Oke, surat 70 ayat 19 sampai 22. Silakan. Jadi, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Betul ya Bu ya? Ya betul. Jadi ini terus apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Terus? Dan apabila mendapat kebaikan atau harta, dia menjadi kikir. Terus? Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Orang sholat mengeluh nggak? Enggak. Dan Ibu mereka sekarang... yang tetap setia masih melaksanakan sholat. Lah, sekarang saya mau nanya, ibu sudah sholat atau belum? Sudah. Insya Allah. Tapi masih mengeluh? Iya. Iya. Berarti belum sholat ya. Berarti ada masalah dalam sholat kita. Yang tadi Allah bilang, celakalah bagi orang-orang sholat. Orang sholat tapi tidak mencirikan dia sholat. Cirinya sudah sholat tetap mengeluh. Kan ada yang salah itu. Jadi artinya kalau kita secara sekilas gitu kan kita melihatnya seolah-olah itu sunatullah Ustaz. Kalau manusia itu suka mengeluh. Loh betul, ya. tapi kan di situ dikasih Allah langsung bilang dikasih. kecuali itu orang-orang yang sholat. Berarti kalau ibu benar-benar menjalankan sholat dengan benar, kira-kira mengeluh nggak? Harusnya tidak mengeluh. Tidak. Nah itu yang harus kita kupas, tapi itu harus offline ya, jangan online, kalau online susah saya. Nggak, artinya memang kita menyadari bahwa sifat itu ada sebenarnya, sudah betul, tapi pertanyaan saya, di kita. Betul, pertanyaan saya, apakah sifat itu tetap harus dipertahankan? Tidak, makanya fungsinya Al-Quran diturunkan. Supaya memperbaiki akhlak-akhlak kita yang selama ini mungkin tidak baik di hadapan Allah kan? Ya, insya Allah. Jadi fungsinya Al-Quran itu adalah supaya kita benar-benar bisa menjalankan, mempraktekkan, dan ujung-ujungnya sesuai tujuan kita bersama, hidup bahagia. Amin, amin. Saya mau nanya, orang beriman tuh mengeluh nggak? Tidak. Oke, mari kita lihat. 13 ayat 29. 13:29. Surat 13 ayat 29. Apa kata Allah? Saya boleh? Ya, silakan Mbak Ina, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ciri orang bahagia apa, Bu? Beriman. Beriman. Berarti ciri orang beriman itu bahagia. Berarti kalau mengeluh tuh ciri orang beriman atau bukan beriman? Bukan. Tapi ibu ngaku beriman. Begitu? Iya. Nah, tolong ya, jangan menstandarisasi seperti teman kita yang tadi, musuh kita yang tadi, bukan teman. Jadi kalau kita masih misalnya kok begini ya hidup saya, kok saya masih galau, ayo kita tetap belajar untuk meningkatkan. Pasti bukan Al-Quran yang salah. Mungkin di dalam menjalani Al-Quran ini kita tidak sadar bahwa kita tuh salah, gitu loh. Jadi sebenarnya petunjuk-petunjuk itu udah Allah berikan ya, cuman kita betul. Coba saya tanya saya kemudian ya. Allah menjamin orang kalau kita benar-benar mengikuti Al-Quran. Lihat jaminan Allah. Ya, surat 2 ayat 38. Nanti tinggal dibalik aja. Apa jaminan Allah kepada orang-orang yang benar-benar menjalankan Al-Quran? Apakah mengeluh atau bahagia? Silakan. Surat 2 ayat 38. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak akan ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
Barang siapa mengikuti Al-Quran, Allah jamin tidak ada rasa takut dan tidak bersedih hati. Ini Allah yang jamin loh, Bu. Berarti kalau kita menjalani hidup masih ada rasa takut dan bersedih hati, pasti kita kurang mengikuti Al-Quran. Kan gitu aja kan harusnya kan? Ya. Nah, tinggal ibu silakan tanya ke diri masing-masing. Ibu tuh masih ada rasa takut bersedih hati, masih ada mengeluh, atau ibu benar-benar sudah menjalankan Al-Quran. Karena jaminan dari Allah, kalau orang benar-benar menjalankan Al-Quran, hasilnya harus seperti di ayat itu. Jadi secara kafah ya harus Betul dong, Bu. Masa setengah-setengah? Ibu aja kalau misalnya suami ibu cintanya 50% mau? Nggak mau. Pengennya 100%. Masa sama Allah 99%? Pak Ustadz mau nanya boleh? Mangga silakan. Kalau nggak salah di surat 13 ayat 11 itu kan ada perintah Allah untuk kita ikhtiar kan? Betul. Nah, artinya di situ tetap aja kita ikhtiar itu, tapi fokus bukan hasil begitu ya? Mari kita lihat. Betul. Kita buka atau surat 8 ayat 53 sama kok. Coba silakan dibuka surat 8 ayat 53. 13:11 sama, 8:53 juga sama. Ibu saya mau nanya ya, lihat ikhtiar yang harus diperintah Allah itu yang mana? Coba, ini banyak yang salah soalnya. Saya baca ya Ustaz ya. Ya silakan. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan kepadanya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Baik. Coba saya mau nanya nih Bu, yang merubah nikmat keadaan itu siapa? Allah. Menurut ayat ini? Diri sendiri. Kita sendiri. Ya, dibaca lagi. Allah tidak akan mengubah pada suatu hingga kaum itu mengubah apa yang pada mereka sendiri. Berarti kita. Oke, jangan disambung dulu. Allah tidak akan merubah nikmat suatu kaum keadaan. Berarti tetap yang merubah nikmat keadaan siapa? Oh, Allah. Allah dong. Nah, dasarnya Allah merubah itu berdasarkan apa? Kalau Allah mau merubah? Berdasarkan diri kita. Nah, kita disuruh merubah diri kita, betul? Iya, betul. Kalau kita berarti belum berubah, kita tuh ikhtiar itu disuruh merubah diri kita atau disuruh merubah keadaan? Merubah diri kita. Nah, selama ini Ibu ikhtiar tuh merubah keadaan atau merubah diri kita? Keadaan. Nah, salah lagi kan? Jadi kitanya ya. Loh, makanya Allah ketika Ibu diuji, Allah cuma bilang, kamu rubah ya dari yang tidak sabar menjadi sabar. Nanti setelah kamu sabar, aku yang menyelesaikan. Kan begitu? Iya. Kita disuruh merubah diri kita, nanti Allah baru merubah keadaan dari masalah belum selesai menjadi selesai. Berdasarkan Ibu yang tadinya tidak sabar menjadi sabar. Makanya bahasa Arabnya kalau Ibu baca itu anfusihim, merubah dirinya sendiri. Jadi kalau Ibu punya suami menjengkelkan, Ibu tuh biasanya ingin merubah suaminya atau ingin merubah diri Ibu jadi sabar biasanya? Harusnya kita ya. Kita nggak bisa rubah orang. Itu kenapa Ibu jadi ingin merubah suaminya? Biasanya nggak sadar lagi kan? Balik. Jadi selama ini hidup kita nggak sadar ya? Kan banyak yang mati menyesal tuh gitu, Bu. Loh kan Allah nyuruh kamu rubah diri kamu ya. Setelah kamu rubah nanti keadaan yang saya rubah. Makanya Allah bilang hanya aku yang bisa membolak-balikan hati. Ketika Ibu sudah jadi sabar, Allah bersama, suami barulah Allah rubah, anak dirubah. Bukan Ibu merubah keadaannya, itu urusan Allah. Pertanyaan saya selama ini tuh Ibu tuh merubah diri sendiri atau merubah keadaan? Diri sendiri. Merubah keadaan yang selama ini. Berarti kita semua salah semua ya selama ini ya. Padahal tadi Allah udah bilang barang siapa mengikuti Al-Quran tidak ada rasa takut dan bersedih hati. Pasti ada yang salah. Kalau Ibu sudah merasa mengikuti tapi masih begitu. Masalahnya di sabarnya ini Ustaz yang terjadi. Kita kadang-kadang kan kita pengen cepat selesai. Baik. Coba saya mau nanya nih, Ibu tuh kalau saya tanya ingin masuk surga atau neraka? Surga. Berarti ada syaratnya enggak? Ada. Ya, Oke. ada. Surat 3 ayat 142. Silakan Ibu. Syaratnya sabar. Kalau gitu berarti kan sabar itu keinginan kita, bukan keinginan Allah. Orang ingin masuk surga. Coba 3142, silakan. 142. Kaidah udah nongol. Ya, silakan. Saya baca ya. Ya. Aja.
143. 142. 42. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Baik, jadi syaratnya masuk surga salah satunya apa, Bu? Sabar. Berarti sabar itu kebutuhan atau paksaan? Butuh. Kenapa butuh? Supaya bisa masuk surga. Terus kenapa ngomong sulit kalau butuh? Karena tahu ini ayatnya. Padahal sering baca Quran ya. Nah, kita tuh aneh kan, Bu? Allah tuh nyuruh sabar supaya kita masuk surga. Sebenarnya sama saja. Allah tuh maksa kita masuk surga. Kan sebenarnya ibu nggak mau. Kan aneh gini. Bodoh sekali. Ibu masuk surga tapi nggak mau sabar. Kan begitu kan jadi lucu. Pak Ustadz, kalau misalnya kita ujian itu bisa nggak dianggap sebagai azab Allah kepada kita di dunia? Ujian itu, kejadian dari Allah tuh ada 3, Bu. Satu yang namanya ujian. Ujian itu untuk orang beriman untuk meningkatkan keimanan. Yang kedua namanya teguran. Teguran itu apa? Kita salah, ditegur supaya balik lagi ke jalan Allah. Yang ketiga, orang ditegur berkali-kali tetap ngeyel, akhirnya diazab. Jadi ada 3 poinnya, Bu ya. Satu ujian, bentuknya sama kejadian, tapi itu untuk orang-orang yang beriman, untuk meningkatkan keimanannya. Yang kedua teguran. Ketika kita salah misalnya nggak sholat, pelit, itu ditegur. Tapi intinya Allah supaya kita balik lagi ke jalannya Allah. Yang ketiga sudah ditegur berkali-kali tetap ngeyel, maka diazab. Seperti kaum Sodom dan Gomora. Kan gitu kan? Ya. Nah sekarang pertanyaan saya, ibu tuh di dalam hidup ingin kondisi dalam ujian, teguran atau azab? Oh, ujian aja, ujian. Nah, berarti nggak ada pilihan dong. Jadi jangan pilih-pilih saya tidak mau diuji atau saya tidak mau punya masalah. Karena hidup itu menjalani antara ujian, teguran, dan azab. Saya mau nanya, tujuan Allah menguji untuk meningkatkan keimanan. Supaya apa? Kalau ibu imannya meningkat, ibu bahagia. Berarti semakin banyak ujiannya, harusnya semakin bahagia atau semakin emosi. Bahagia. Dan sudah selesai. Kalau tidak bahagia, mari kita belajar ilmu kehidupan yang sekarang kita kupas. Kan begitu aja. Jangan-jangan ibu pas menjalaninya salah langkah. Jadi mau ujian, mau teguran, mau apapun, kalau kita mengerti ilmunya, insya Allah tetap bahagia nantinya. Iya. Apapun yang terjadi ya. Pasti, Bu, karena kita mengikuti petunjuk. Kalau tidak bahagia, pasti ibu ada yang salah dalam mengikuti petunjuk. Meskipun ibu merasa sudah. Oh, baik, mungkin sudah habis ya waktunya, tidak terasa. Iya. Ya sudah. Kalau begitu saya mohon maaf ya kalau ada kata-kata saya yang menyinggung ibu-ibu sekalian ya. Nanti kita kapan-kapan ketemu lagi. Saya kembalikan kepada moderator ya. Doa dulu. Yaudah, baik, mari kita berdoa ya. Sebentar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW keluarganya serta khususan kepada kita semua hadir dalam kajian ini ya Allah. Ampunilah dosa kami, jauhkanlah kami dari siksa-Mu ya Allah, dan tuntunlah kami agar kami selalu berada di jalannya ya Allah, dan berikanlah kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu semua di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.